Bab 1154. Sebelum Zhu Laozi datang, dia memberi 1000 peringatan, memberitahu Zhu Laozi bahwa dia harus membawa seseorang dari Departemen Pesawat Militer. Dia tidak menyangka Zhu Laozi akan datang ke sini sendirian. Karena tidak ada jenazah lain kecuali Zhu Laozi, secara alamiah ia mengira Zhu Laozi tidak mengikuti nasihatnya dan pergi sendiri. Pada saat ini, Zhu Laozi di pelukannya tiba-tiba bergerak sedikit dan membuka mulutnya. Suaranya parau dan halus. Ketika Li Zhensheng melihat ini, ekspresinya bergerak, mengetahui bahwa Zhu tua ingin mengatakan sesuatu, dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Anak keempat, saya di sini, katamu." Suara Zhu Laozi berdengung seperti belau. Untungnya, saya bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Saya menelepon 2 departemen pesawat militer. 2 di antaranya untuk berkumpul. Apa? Mendengar apa yang dia katakan, hati Li Zhensheng tiba-tiba berkedut, matanya tiba-tiba melebar, dan tubuhnya sedikit bergetar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu menelepon seseorang dari departemen pesawat militer. Lalu, kenapa kamu? Hati Li Zhensheng bergetar, dan dia bertanya dengan cemas, di mana 2 orang dari pesawat militer itu? Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah di dalam hatinya. Jika benar Old For Zhu telah membawa orang dari 2 pesawat militer, maka Old For Zhu pasti tidak akan terluka seperti ini. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melirik Bi Yuewu dan Shen Sui Ape, seolah bertanya apakah mereka telah melihat orang lain, tetapi Bi Yuewu dan Shen Sui Ape menggelengkan kepala. Kulit Zhu tua seperti kertas seperti dirinya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu membuka mulutnya lagi. Melihat ini, Li Zhensheng buru-buru membungkuk lagi. Zhu Laozi mendesis, "Ada orang dalam di departemen pesawat militer." "Apa? Tuan He, tolong berikan padamu." Begitu suara itu turun, cahaya di mata Zhu Laozi menyusut drastis, dan pada akhirnya itu benar-benar redup dan abu-abu mati, dan kepalanya miring ke samping dengan lemah, dan tidak ada suara. Mendengarkan kata-katanya, Li Zhensheng terkejut dan terkejut. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan air mata di mata merahnya jatuh. Melihat suara Zhu berhenti tiba-tiba, dia menoleh dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa Zhu sudah Qijue meninggal, tiba-tiba merasakan banyak anak panah. Dadaku sesak, dan air mata pecah dalam sekejap, dan dia meraung, keempat. Pembuluh darah biru di dahi Li Zhensheng sangat keras, mendesis-mendesis, dan dia meninju tanah dengan tinjunya, hatinya terpotong seperti pisau, dan kesedihannya sulit untuk ditanggung. Pada saat yang sama, hatinya tak terkatakan penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Dia sangat jelas dalam hatinya, Zhu Laozi ada di sini untuk menggantikan dia meninggal, jika bukan karena He memanggilnya. Dia adalah orang yang datang untuk mencari Chun Sheng dan Qiuman, tapi dia mungkin orang yang mati sekarang. Saudara Zhu. Chun Sheng dan Qiuman di samping juga berteriak kesakitan, dan berlutut di tanah, menangis dengan keras. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu dengan Zhu Laozi sangat memperhatikan mereka, terutama karena mereka bertiga tinggal di gedung apartemen yang sama. Mereka makan dan makan hampir setiap hari ketika mereka baik-baik saja. Hidup bersama. Setelah 3 kakak laki-laki Zhu meninggal, Chun Sheng Qiuman adalah satu-satunya makanan emosionalnya, jadi dia menganggap kedua anak laki-laki ini sebagai saudara laki-lakinya sendiri. Dan sekarang, yang terakhir dari 4 Raja Surgawi akhirnya meninggal dengan kebencian. Wajahnya selalu seperti es, seolah-olah tidak ada gejolak emosional. Stepper juga meremas tinjunya saat ini, matanya penuh air mata, dan dia sepertinya bisa melihat Qi, Sun, dan Zhang yang asli. Di bawah kepemimpinan Hu Qingfeng, Zhu Laozi turun dari bas dengan antusias dan memarahi mereka. Hari ini, semuanya hilang. Bu Cheng menahan duka dengan kuat, dan bergegas menemui Li Zhensheng, yang sedang berlutut di tanah,
membujuk dengan suara yang dalam, "Li Tua, kami pasti akan membalas kebencian orang tua keempat. Ini bukan waktunya untuk menangis. Upacara pembukaan baru saja dimulai. Saya meragukan kebencian kelompok orang ini. Sasarannya adalah Tuan Ho." Mendengar kata-katanya, Li Zenseng mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit di hatinya, berhenti menangis, mengangkat kepalanya, mengangkat tubuh Old Forzu dengan kedua tangan, berdiri terhuyung, dan berkata dengan wajah dingin, "Keempat, jangan khawatir, aku akan menemukan dua bajingan yang datang ke pesawat militer dan membalaskan dendammu." Dia percaya bahwa kematian Zhu Laozi juga dialami oleh kedua personel militer tersebut, jadi akun ini harus dicatat pada mereka. Dan barusan, sebelum kematian Zhu, dia tidak mengatakan siapa dua pria di departemen pesawat militer itu. Itu karena Zhu Oldford tidak mengenal siapapun dari departemen pesawat militer sama sekali kecuali Han Bing, jadi dia tidak tahu siapa yang mengkhianati pesawat keempat yang lama. Tetapi dia tahu bahwa dia pasti akan menemukan kedua pria itu, dan menikam mereka satu persatu sampai ususnya menembus dan membiarkan mereka mengalami rasa sakit anak keempat. Kui Mulang di samping, Bi Yuewu dan Sen Suyuan merasa sedikit terharu ketika mereka melihat ini. Tanpa diduga, He dikelilingi oleh sentimen dan kebenaran. Pria yang kikuk. Maka kepribadian Tuan Ho pasti tidak berbeda. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedikit bersyukur saat ini, untungnya bintang Dowling telah jatuh ke tangan orang-orang seperti Tuan He. Setelah itu, tidak sedikit dari mereka yang tidak menunda-nunda lagi, berjalan menuju institusi medis China, tetapi mereka tidak mengikuti jalan utama di depan gerbang. Li Zenseng memimpin mereka melalui jalan samping, berbelok ke pintu samping institusi pengobatan tradisional Tiongkok, dan dengan cepat memasuki institusi medis, jadi keseluruhan proses. Tidak ada yang memperhatikan mereka kecuali beberapa petugas polisi di persimpangan. Pada saat ini, di atas panggung di depan pintu masuk institusi medis TCM, Hao Ningyuan sedang berdiri di depan mikrofon dengan setelan jas dan sepatu kulit, memegang naskah dan berbicara dengan penuh semangat, menggambarkan masa depan TCM yang gemilang. Lin Yu, yang baru saja selesai berbicara di atas panggung, sedang duduk di kursi di belakang panggung, mengobrol dan tertawa dengan ratu, tetapi wajah tersenyum Lin Yu gelap dan cemas, dan dia mendongak dari waktu ke waktu. Melirik ke persimpangan, selalu memikirkan keamanan Zhu Laozi, Chun Seng dan Qiuman. Putri Dinah, Pangeran Louis, Tuan William, Jiang Jingren dan istrinya, Qin Xiulan, Pastor He, Chu Xilian, Li Qian, Sen Yuxuan dan lainnya duduk di kedua sisi mereka. Di belakang mereka dan di depan mereka berdiri ratusan orang tu dan pengawal berjas hitam termasuk orang asing dan Cina. Jidu memandang sekeliling dengan mata dingin, waspada terhadap bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Pada saat ini, Li Zenseng, yang sudah mengganti mantelnya, berjalan cepat dan memanggil Lin Yu ke samping. "Kakak Li, ada apa denganmu?" Lin Yu berjalan bersamanya ke tempat terpencil. Melihat mata Li Zenseng yang merah dan bengkak, masih ada sedikit darah di tepi atas celana dalamnya, dia tidak bisa menahan jantungnya bergerak, kulitnya putih dan licin, dan dia bertanya dengan cemas, "Siapa itu?" Karena panik dan panik, dia tidak berani bertanya sebentar. Mata Li Zenseng berkaca-kaca lagi, dia mengerucutkan mulutnya, dan berkata dengan lesu, "Ini anak keempat." Anak keempat, dia sudah pergi. Tubuh Lin Yu bergetar tiba-tiba, matanya memerah sesaat, dan mulutnya terbuka. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa, dan dadanya sepertinya menderita getah. Setelah kematian Boski, Lao Ersun dan Lao Sanzang, hanya ada saudara seperti Zhu Laozi, dan pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menjaga saudara terakhir dari mereka bertiga. Dia tidak bisa mengatakan rasa sakit di hatinya, dan menggelengkan kepalanya dengan penuh rasa bersalah. "Pak, ini bukan waktunya untuk bersedih. Anak-anak anjing itu sepertinya punya tujuan lain, sengaja mengelabui mereka." Li Zenseng mengatupkan giginya dan berkata dingin dengan mata merahnya.